Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpian kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpian kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpian kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berikut akan saya bacakan Surat Gembala Prapaskah tahun 2025 dengan judul Pertobatan yang Meluap dari Hati. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah akan kita laksanakan pada tanggal 5 Maret tahun 2025 ini. Masa Prapaskah merupakan masa khusus yang setiap tahun dengan tekun datang kepada kita. Masa Prapaskah menjadi sebuah kesempatan istimewa untuk menyadari diri sebagai murid-murid Kristus, membarui semangat dan menyiapkan diri merayakan Pekan Suci. Kita semua diajak mengikuti Yesus memasuki hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Yesus wafat karena memberikan diri demi kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia dan menang atas sengat maut melalui kebangkitannya. Seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus pada hari ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut adalah dosa. Dengan demikian Tuhan Yesus telah merintis jalan kemenangan bagi kita semua atas dosa yang membawa maut. Kemenangan dari hasil persatuan cinta dan iman yang selalu melahirkan pengharapan dan selalu melampaui keputusasaan. Pada hari Rabu yang akan datang, kita menerima abu di dahi kita. Tanda abu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan realitas hakiki hidup kita. Kita adalah debu tanah yang fana dan hidup kita berlalu seperti hembusan nafas, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Namun dengan bersiara bersama di masa Prapaskah ini, kita semua mengerti bahwa bagi Tuhan Yesus, kita adalah debu yang sangat berharga.
Tidak dibiarkannya kita sebagai debu yang lenyap dihembus angin dosa. Sampai pada pekan suci kita diundang untuk menemukan kembali rahasia kehidupan yang dibangkitkan oleh kuasa cinta. Oleh karena itu, Santo Paulus berseru, "Saudara-saudariku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bagi pandangan duniawi, setiap benda yang telah terbakar akan menjadi abu seperti nasi yang telah jadi bubur, seakan tidak ada lagi harapan. Tertutup bagi harapan baru. Namun tidaklah demikian bagi murid-murid Tuhan. Kita ini debu yang dicipta oleh api kasih Tuhan untuk bangkit menjadi sumber pengharapan bagi dunia. Menjadi pupuk yang menyuburkan dan membuahkan pertobatan, kepedulian, kasih, sukacita, kesalehan, dan optimisme. Tahun 2025 ini, Paus Fransiskus menjadikan sebagai tahun jubileum yang mengangkat tema Peziarah Pengharapan. Kita semua diajak untuk menjadi misionaris dan saksi pengharapan. Belas kasih dan pengampunan Tuhan memampukan kita untuk mengatasi keputusasaan hidup. Menjadi murid Kristus sungguh berarti menjadi pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh keputusasaan. Di dalam komunitas dan di tengah masyarakat, orang Kristiani selalu hadir membawa harapan dan menjadi solusi. Arah dasar Keuskupan Surabaya di tahun 2025 ini juga mengajak kita sekalian menyadari kembali jati diri paroki sebagai persekutuan murid Kristus yang dipanggil sebagai imam, nabi, dan raja. Paus Fransiskus dalam salah satu khotbahnya mengungkapkan bahwa sejak dibaptis kita telah diangkat ke dalam martabat anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita memperoleh kekuasaan untuk mengalahkan dosa. Sakramen baptis telah mengubah manusia menjadi imam, nabi, dan raja. Sepanjang masa Prapaskah ini, Komisi Katekese menyiapkan bahan pendalaman iman sebagai peziarahan pertobatan batin yang dilaksanakan dalam 5 tema pertemuan umat. Di minggu pertama kita semua diajak menyadari kekayaan rahmat baptis, bahwa melalui sakramen baptis, Kristus mengaruniakan keselamatan kepada kita. Pada minggu kedua sampai keempat secara khusus kita mendalami martabat baru yang dilahirkan dari rahmat baptis, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Pada minggu kelima kita merangkum dalam tema mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Maka saya mendorong semua umat Keuskupan Surabaya bergabung di lingkungan untuk mendalami jati diri kita sebagai buah dari sakramen baptis yang agung ini. Sungguh istimewa pada hari ini, saudara-saudari, umat Islam juga memulai masa puasa mereka. Hendaklah kebersamaan ini menjadi kesempatan bagi umat Katolik untuk membangun sikap pertobatan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kebersamaan yang menyuburkan persaudaraan sejati bukan sekedar kegiatan yang diulang-ulang setiap tahun dan tanpa makna, melainkan kebersamaan mewujudkan kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, di samping melakukan pantang puasa lahiriah, hendaklah kita juga mengembangkan pantang puasa batiniah. Pantang puasa lahiriah kita laksanakan dengan cara menolak atau mengurangi makanan atau minuman kesukaan demi pengendalian nafsu dalam diri. Puasa dan pantang bukan sekedar diet, melainkan sarana berbela rasa. Sumbangan yang disalurkan melalui amplop APP merupakan bentuk bela rasa kepada mereka yang berkekurangan,
seperti orang sakit, orang telantar, anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah, orang miskin, perbaikan kerusakan alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan kerusakan alam, dan aksi-aksi kemanusiaan lainnya. Adalah baik jikalau kita melakukan puasa dan pantang lebih dari yang dianjurkan oleh hukum gereja dan semangat kebersamaan dengan puasa umat Islam. Puasa batinia adalah suatu pertobatan yang meluap dari hati, suatu sikap penyesalan yang mendalam karena telah melukai hati Tuhan. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Di Lexit Nos menjelaskan, begitu kita mengakui dosa kita, hati kita dapat dibuka untuk karya Roh Kudus, sumber air hidup yang keluar dari dalam diri kita dan membawa air mata ke mata kita. Ini tidak berarti menangis dalam mengasihani diri sendiri, seperti yang seringkali kita tergoda untuk lakukan. Meneteskan air mata penyesalan berarti dengan sungguh-sungguh bertobat karena mendukakan Allah dengan dosa-dosa kita. Mengakui bahwa kita selalu berhutang budi kepada Allah, sama seperti tetesan air dapat mengikis batu. Demikian pula air mata sesal dapat secara perlahan melunakkan hati yang mengeras. Puasa batinia dilakukan dengan belajar terus-menerus mengikis segala bentuk egoisme, keserakahan, kesombongan, apatisme dan kekerasan hati untuk semakin mencintai dan menyediakan diri menjadi saksi kasih Tuhan. Hati yang telah dikuasai oleh kasih dan pengampunan Tuhan menjadi hati baru dan hati yang penuh roh kasih Allah. Hati semacam ini akan melahirkan sikap kerendahan hati, penuh belas kasih dan peduli terhadap sesama. Kita saat ini cenderung terjebak pada rutinitas. Demikian juga puasa menjadi rutinitas belaka. Puasa lahiriah tanpa disertai dengan puasa batinia akan menjadi sekedar rutinitas tahunan yang tidak memberi makna pada diri kita. Puasa batinia yang mengubah puasa lahiriah menjadi pertobatan yang lahir dari hati. Maka marilah kita membuka hati memasuki masa prapaskah ini sebagai pesiara harapan dan pelaku kasih bagi sesama dan alam sekitar sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat berpantang dan berpuasa berkah dalam. Surabaya 22 Februari 2025. Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Berikut akan dilanjutkan dengan pembacaan peraturan pantang dan puasa Keuskupan Surabaya tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tentang hari tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Hari puasa tahun 2025 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama, baik dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan maupun seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan.
Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan, mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 15 Mei 2025. Salam dan doa saya, Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, demikian telah dibacakan bagi kita semua Surat Gembala Prapaskah tahun 2025 beserta peraturan pantang dan puasa. Semoga ini semua memampukan kita semua untuk boleh memasuki, menghidupi dan menjalankan masa Prapaskah di tahun ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keterbukaan hati untuk sungguh-sungguh mau mengupayakan pembaruan diri, pertobatan di dalam peziarahan iman kita setiap hari. Semoga berkat Tuhan menyertai kita sekalian.